Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Anak kelas 5 yang hebat, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di hari Jumat ini Bu Marta memberikan video penjelasan mengenai tema 6, panas dan perpindahannya. Nah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu dan disiapkan buku catatan kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk subtema 1 kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Nah, di suhu dan kalor ini dulu pernah kalian pelajari di kelas 4 ya. Nah, sebelum ke muatan IPA, Bu Marta akan menjelaskan tentang cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Kalau di buku LKS kalian itu, kalian bisa membukanya di tema 6 halaman 2. Nah, di situ dijelaskan mengenai dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dan teks eksplanasi itu disajikan harus sesuai dengan fakta. Ingat ya, fakta itu berarti adalah nyata atau tidak boleh berbohong, ya. Nah, teks eksplanasi berisi tentang penjelasan-penjelasan, informasi berdasarkan fakta. Sedangkan untuk teks eksplanasi ini memiliki struktur, yaitu ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Bagaimana? Semoga anak-anak paham ya dengan penjelasan dari teks eksplanasi. Nah, untuk gambar di samping ya, kita mengidentifikasi tentang sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Nah, panas itu apa sih? Panas bisa disebut juga dengan kalor. Tadi kan kita belajar suhu dan kalor. Nama lain dari kalor adalah panas. Ya. Kita dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Panas ini dapat berpindah melalui benda-benda logam. Jadi, kalau kalian misalnya disuruh ibunya untuk membuatkan teh atau kopi, kalian menggunakan atau mengaduk teh dan gula tersebut bersama air panas, maka sendok yang kalian pegang itu lama-kelamaan akan panas. Ya, nah itulah namanya perpindahan melalui benda-benda logam. Jadi benda yang cepat sekali sebagai perantara untuk perpindahan panas itu adalah logam. Plastik dengan logam itu lebih cepatan logam untuk perpindahan panas ya. Logam itu seperti sendok. Kebutuhan sehari-hari digunakan sehari-hari ya. Contohnya adalah sendok, garpu. Kemudian anak-anak, sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah air panas. Jadi sumbernya di sini adalah air panas ya. Jadi sumber energi panas itu kalau di buku kalian halaman 2 dibuka ya. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Contohnya, kayu yang dibakar menghasilkan energi panas. Kemudian, ada kompor gas yang dinyalakan juga menghasilkan energi panas. Dan gesekan antara dua benda, misalnya tangan kalian kalau dingin, digesek-gesekkan secara berlawanan ya, itu juga merupakan atau menghasilkan energi panas. Ya. Kemudian kalau sumber energi panas terbesar di bumi adalah apa yuk? Matahari. Nah, di sini ya. Nah, ini ada gambar air mendidih. Pertanyaan dari gambar ini, manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan berikut? Sumbernya adalah yang menghasilkannya itu di sini ada kompor. Ya. Jadi sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Nah, anak-anak, kalau di dalam buku atau LKS kalian ya, di situ juga dijelaskan mengenai dengan perpindahan kalor atau panas. Dibuka ya untuk LKS halaman 3 mengenai dengan perpindahan kalor. Mengapa panas matahari yang jaraknya sangat jauh dari bumi dapat kita rasakan? Padahal jaraknya sangat jauh. Nah, hal ini terjadi karena adanya perpindahan kalor. Ya, jadi kalor ini juga disebut dengan energi panas. Sedangkan sumber energi kalor terbesar adalah matahari. Jadi panas matahari ini sangat bermanfaat untuk kehidupan di muka bumi.
untuk fotosintesis ya. Kemudian bagaimana caranya panas matahari ini bisa berpindah ke permukaan bumi? Nah, zat perantaranya adalah melalui udara. Contoh yang sama, kalau kita berada di dekat api unggun atau di dekat kompor, maka lama-kelamaan kita akan merasakan hangat. Ya. Nah, jadi untuk perantaranya itu anak-anak adalah perpindahan panas itu bisa melalui udara atau bisa melalui benda. Kalau perpindahan panas tanpa melalui perantara secara langsung itu disebut dengan radiasi. Contohnya tadi, sinar matahari sampai ke permukaan bumi. Nah, untuk di halaman 3 ya, anak-anak bisa mengerjakan ayo berlatih. Di halaman 3 itu kalian bisa mengerjakan ayo berlatih mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 6. Ya, sebelum kalian mengerjakan, dibaca terlebih dahulu teksnya ya. Dan tadi Bu Marta juga sudah menjelaskan sedikit mengenai sumber energi panas. Sekarang anak-anak bisa dibuka halaman 4. Dan sebelum membuka halaman 4, Bu Marta juga akan menjelaskan mengenai membuat ringkasan dan kesimpulan. Jadi kalau ada bacaan, anak-anak disuruh membuat inti atau ringkasannya. Ada beberapa cara-cara yang harus diperhatikan. Pertama, anak-anak ini harus membaca teks dengan seksama. Jadi membacanya nggak boleh sekilas ya, nggak boleh gremeng. Seperti itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar harus seksama. Yang kedua adalah harus mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Nah, kalau sudah mencatat gagasan utamanya, tugasnya anak-anak adalah mengubah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Setelah itu merangkai kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan yang terakhir, pastikan anak-anak menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini ya, mengenai dengan membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, dari gambar ini ya, dari gambar ini tuh kita mengetahui ya, ini ada skema, di sini ada cair, ada padat, ada gas ya. Untuk wujud dari benda ini sudah kita pelajari dulu di kelas 3. Jadi ada 3 ya jenis benda atau wujud benda itu ada cair, gas, dan padat. Nah, peristiwa mencair atau membeku atau menguap itu pasti kita membutuhkan panas atau kalor. Nah, seperti membeku, contoh membeku ya, dari cair menjadi padat dan sebaliknya padat menjadi cair. Nah, peristiwa membeku ini anak-anak berarti adalah melepaskan kalor. Peristiwa yang melepaskan kalor. Sedangkan kalau mencair, contohnya es batu menjadi air, itu adalah peristiwa yang membutuhkan atau mengikat kalor, mengikat panas sehingga bisa mencair. Kemudian contoh lagi ada menguap. Menguap ini berarti perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kalau mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, di sini juga ada contohnya itu mengkristal, dari gas menjadi padat. Kemudian padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim. Jadi pengaruh kalor terhadap benda itu sangat mempengaruhi ya, pengaruh kalor. Hal yang sederhana saja, jika es batunya itu diletakkan di udara terbuka atau di bawah sinar matahari, maka es batu itu cepat mencair. Ini ya penjelasan Bu Marta untuk pertemuan hari ini, hari Jumat. Dan jangan lupa tugas kalian adalah mengerjakan LKS di halaman 3 dan juga nanti difoto dikirim ke WA-nya Bu Marta. Maaf ya, jadi ada 2 yang harus dikerjakan, halaman 3 dan juga halaman 6. Cukup sekian penjelasan dari Bu Marta. Kalau nanti ada yang kurang jelas, anak-anak bisa langsung WA. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk
menjaga kesehatan, cuci tangan dan juga pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.